Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Siapakah yang tidak hadir? Hadir semua ya. Sebelumnya, Ibu Guru ingin bertanya, agar dapat bertahan hidup, apakah yang harus dilakukan oleh makhluk hidup? Adakah yang tahu bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup di alam? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Oke, Ibu akan menyajikan sebuah PPT mengenai rantai makanan berikut dengan ada video pembelajaran dan juga lagu mengenai rantai makanan. Ayo disimak bersama-sama ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan, yaitu pada mata pelajaran IPA bab 2 Harmoni dalam Ekosistem, topik A, makan dan dimakan. Ayo disimak bersama-sama ya. Yang pertama, kita ke capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam memengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Selanjutnya, guru punya video pembelajaran mengenai rantai makanan. Silakan disimak bersama-sama. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiling. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda,
dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran mengenai rantai makanan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan. Nah, adakah yang tahu apa sih rantai makanan itu? Jadi, rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu yang bertujuan menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup, mencegah terjadinya kepunaan suatu hewan, dan menguraikan interaksi antar spesies di dalam ekosistem. Jadi, berarti rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan sesama makhluk hidup. Nah, komponen-komponen dalam rantai makanan diantaranya yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Yang pertama kita akan bahas adalah produsen. Pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran yang disebut produsen. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukannya, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Contoh dari produsen adalah rumput, padi, jagung, daun, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsumen 1. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Contohnya adalah belalang, tikus, dan ulat. Selanjutnya yaitu konsumen 2. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya yaitu katak, ular, dan musang. Selanjutnya yaitu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya yaitu elang atau rubah. Nah, dan yang terakhir adalah pengurai. Dekomposer menguraikan senyawa organik, bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Contoh dari pengurai adalah jamur, bakteri, dan cacing tanah. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi. Padi merupakan produsen. Padi membuat makanan dibantu oleh matahari dan air. Padi dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular.
ular akan dimakan oleh elang dan elang akan mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Nah, sudah tahu bukan? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Rantai Makanan, supaya kalian lebih paham dan hafal mengenai rantai makanan. Lagu ini merupakan gubahan dari lagu Anak Kambing Saya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Nah, itu contoh dari lagu Rantai Makanan. Kalian dapat menghafalnya supaya lebih hafal dan bisa memahami materi mengenai rantai makanan. Setelah mempelajari materi, Ibu ingin kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Silakan dibentuk ya. Nah, apakah sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Selanjutnya, ketua kelompok silakan mengambil LKPD yang sudah Ibu sediakan. Dan anggota-anggota lainnya bisa menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu suruh pada pertemuan sebelumnya untuk dibawa. Baik, di dalam LKPD ini kalian akan mengerjakan dan membuat sebuah proyek. Jadi, di dalam LKPD ini sudah tersedia petunjuknya, kalian bisa membacanya. Kemudian terdapat soal-soal dan kalian juga akan membuat sebuah proyek, yaitu membuat rantai makanan. Kalian bisa membaca petunjuknya yang sudah berada di LKPD. Jangan lupa untuk menuliskan nama-nama anggota kelompok beserta nomor absennya. Sudah siap? Silakan dikerjakan. Waktunya adalah 35 menit. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Apakah memerlukan bantuan? Jangan lupa untuk berhati-hati jika menggunakan gunting ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang sudah selesai? Baik, setelah itu Ibu ingin masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dan kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan pendapat dari proyek yang sudah dikerjakan oleh kelompok. Luar biasa sekali pekerjaan dan proyek dari murid-murid. Sangat bagus sekali ya membuat proyeknya. Bagus. Jadi, menyenangkan bukan pembelajaran pada hari ini? Kita sudah belajar apa hari ini? Iya, betul, mengenai rantai makanan dan juga komponennya. Ibu sangat mengapresiasi proyek-proyek hasil kerja kelompok dari kalian mengenai membuat rantai makanan dari berbagai ekosistem. Selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas yaitu tentang jaring-jaring makanan.
di mana jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu yang tadi sekali lagi ya. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang tadi ya, supaya kita dapat paham dan memahami materi pada hari ini. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, sudah ya, menyenangkan kan pembelajaran pada hari ini? Aku harapkan kalian bisa menghafal dan memahami materi yang telah kita pelajari hari ini mengenai rantai makanan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.